Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan serta menguatkan iman dan kesetiaan kita. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Ibu Pendeta Tresia Watimena Telusa. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan, PKJ 1, bait 1 dan 2. Mari jemaat kita tabiskan ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari pertama Korintus pasal 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Terimalah salam saudara-saudaraku, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan dan permohonan kami. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan berbalik kepada Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat 9 yang menyatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara jemaat, berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Amin.
Saya mengundang saudara-saudara jemaat untuk berdiri dan bersama-sama kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana dinyatakan dalam Roma pasal 14 ayat 17 sampai 18 yang menyatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena itu, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan pembacaan Alkitab di minggu pagi ini di tanggal 8 November 2020 terambil dari Alkitab Perjanjian Lama. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Mari kita berdoa Bapak Ibu untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami percaya dengan iman kami bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami di saat ini Tuhan Yesus, supaya kami diberikan hikmat dan kuasa Roh Kudus untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Tapi sebagai hamba Tuhan juga hamba meminta Tuhan, tuntunlah hamba supaya selama hampir seminggu persiapan hamba untuk membuat khotbah ini, hamba tahu cukup sulit Tuhan, tapi ketika disampaikan kepada umat-Mu melalui kekuatan Roh Kudus, biarlah umat-Mu Tuhan bisa memahami akan kebenaran firman-Mu, dan lebih utama Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman di sepanjang perjalanan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah berdiri saudara-saudaraku untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan 30. Firman Tuhan menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, dua domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan.
Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkan ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikemahnya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembeli, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhkannya darah itu kepada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagian dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnyalah membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya
yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, lalu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnyalah seluruhnya itu di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapati Musa sebagai bagian dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum mulai khotbah ini saya mau sampaikan bahwa khotbah yang saya sampaikan di Minggu pagi tanggal 8 November 2020 pukul 9.00 WIB cukup panjang. Panjang karena begini Bapak Ibu, panjang dan cukup lama. Karena yang pertama, pada saat pembacaan Alkitab, bahan Alkitab yang dibacakan oleh Bapak Penatua Liverly Thomas dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 30. Kalau Bapak Ibu anggota jemaat yang awam mungkin agak sedikit rumit. Tapi kalau Bapak Ibu yang berlatar belakang teologi atau paling tidak Bapak Ibu majelis yang pernah mengikuti persiapan, pasti tidak terlalu sulit untuk dipahami. Dan sebagai pendeta Bapak Ibu saya akui bahwa cukup sulit. Karena itu kalau biasa dalam khotbah saya pakai kertas, kali ini saya pakai buku Bapak Ibu. Jadi karena ibadah daring, mumpung Bapak Ibu di rumah, ayo siapkanlah buku dan pulpen, kita belajar firman Tuhan di hari ini. Secara keseluruhan Bapak Ibu, kitab Imamat berisi peraturan-peraturan untuk ibadah dan upacara agama Israel. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dia juga berisi pedoman bagi imam-imam yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ibadah dan sebagainya. Karena berisi peraturan-peraturan untuk ibadah dan petunjuk atau pedoman bagi para imam, maka secara khusus Bapak Ibu, kitab Imamat ini sangat menekankan tentang kekudusan. Kata kudus Bapak Ibu berarti dikhususkan atau dipisahkan. Dikhususkan bagi Allah dan dipisahkan dari dunia.
Dipisahkan dari dunia artinya begini Bapak Ibu, dipisahkan dari hal-hal duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi contoh soal, pada saat Israel masih di Mesir, mereka lihat yang namanya perkawinan dengan saudara kandung itu adalah hal yang biasa. Itu bisa Bapak Ibu baca di Imamat pasal 18 ayat 3 sampai 6. Dan karena itu Tuhan Allah marah Bapak Ibu, Dia larang dan disuruhlah untuk dilakukan berbagai peraturan-peraturan yang tertulis dalam kitab Imamat. Lalu Bapak Ibu, dalam persiapan mereka menuju ke tanah perjanjian, ada juga kebiasaan dari orang-orang di sana, bangsa-bangsa kafir Bapak Ibu, khususnya bangsa Amon. Ada sebuah kepercayaan begini Bapak Ibu, kalau mereka mau kaya, biasanya mereka bikin ibadah untuk para dewa, lalu anak-anak mereka Bapak Ibu yang masih kecil, entah itu bayi atau balita, itu mereka bakar hidup-hidup. Itu bisa Bapak Ibu baca di 2 Tawarik pasal 28 ayat 3. Lalu yang lebih parah lagi Bapak Ibu, kehidupan persinahan, balas dendam itu biasa bagi bangsa-bangsa kafir. Bapak Ibu coba kita buka Imamat pasal 24. Minggu pagi ini Bapak Ibu kita banyak buka bagian-bagian Alkitab dan akan kita baca bersama-sama. Imamat pasal 24 ayat 19 sampai 22. Saya baca Bapak Ibu. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Bapak Ibu dengar ayat 20, patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuatnya kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Bapak Ibu dengar. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ngeri Bapak Ibu kalau baca ayat ini. Tapi penjelasannya Bapak Ibu bisa terjawab pada saat Yesus memberikan khotbah di bukit. Bapak Ibu coba buka Matius pasal 7 ayatnya yang ke-12. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-12, saya baca. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya Bapak Ibu, dalam ayat ini hukum balas dendam, kalau Anda tidak mau diperlakukan tidak baik, perlakukanlah orang juga dengan baik. Jangan harap Anda dapat yang baik kalau kelakuan Anda tidak baik. Jadi sederhana Bapak Ibu, apa yang disampaikan dalam Alkitab. Kita lanjut Bapak Ibu. Bagian yang paling menarik adalah jika yang dimaksudkan dikhususkan bagi Allah, pada saat Tuhan Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir, kitab Keluaran mencatat mereka hidup di Mesir dalam perbudakan selama 430 tahun. Bangsa ini dikhususkan bagi Allah. Karena itu dalam kitab Imamat dikenal sistem patuh, taat atau setia dapat berkat, damai, sejahtera dan makmur. Bapak Ibu bisa baca di Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 13 tentang hukum berkat. Lalu jika tidak patuh, fatal akibatnya, malapetaka atau penyakit. Bapak Ibu bisa baca di Imamat pasal 26 ayat 14 sampai 18 tentang kutuk. Jadi ngeri Bapak Ibu. Tapi di samping itu juga Bapak Ibu, secara keseluruhan kitab Imamat juga bicara tentang bagaimana menjaga hubungan baik dengan sesama. Ini yang penting Bapak Ibu.
Dan itu terjawab pada saat ada seorang ahli Taurat di mana dia berusaha mencobai Yesus. Dalam Matius pasal 22 ayat 39 Yesus bilang, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang saya bilang tadi secara umum dari kitab Taurat. Secara khusus Bapak Ibu dalam pembacaan di pagi hari ini yang cukup panjang, Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 30 yang diberikan judul The Ordination of Aaron and His Sons. Maaf pakai bahasa Ambon Bapak Ibu, sekali-sekali gaya sedikit di atas mimbar. Iya. Yang oleh terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia LAI berjudul Pentahbisan Harun dan Anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana Musa atas perintah Tuhan mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Bapak Ibu perhatikan, dalam Imamat pasal 8 sampai 10 secara khusus dia bicara tentang imam-imam. Karena itu Bapak Ibu perhatikan di ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu perhatikan di ayat 1 sampai 2. Musa tidak sembarangan menunjuk Harun sebagai imam besar. Jangan orang pikir Musa tunjuk Harun karena mentang-mentang abangnya Musa. Jadi Musa mengenal istilah kalau kita zaman sekarang say to nepotisme. Bukan karena abang jadi angkat, tidak. Tapi atas petunjuk dan perintah Tuhan Allah. Karena itu Bapak Ibu, coba kita bayangkan Bapak Ibu, dalam catatan Keluaran pasal 12 ayat 37, orang Israel keluar dari Mesir, jumlah mereka 600.000 orang, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Tapi kenapa dari sekian banyak orang Tuhan Allah harus pakai 2-3 orang adik berkakak yang berasal dari keturunan Amram dan Yokbed. Adik jadi pemimpin, abangnya jadi imam besar. Kenapa Bapak Ibu? Itu urusannya Tuhan. Jawaban sederhana Bapak Ibu. Dan yang paling penting yang Bapak Ibu harus catat di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu, Tuhan Allah tidak sembarangan pilih orang untuk menjadi imam. Karena itu Bapak Ibu, di ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu perhatikan dengan saksama tahapan-tahapan dari prosesi pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Pertama kali yang dilakukan Musa adalah mereka dibersihkan dengan air. Itu di ayat 6. Saya baca tahapannya supaya Bapak Ibu lebih paham. Setelah itu Musa mengenakan pakaian jabatan untuk Harun. Pakaian jabatan ini Bapak Ibu dia berlapis-lapis Bapak Ibu. Lapisan yang pertama dalam catatan kitab Imamat ini, yang pertama Musa pakaikan kepada Harun kemeja berwarna putih. Kalau Bapak Ibu tadi lihat ada bapak-bapak majelis, mereka pakai kemeja putih panjang, tangan panjang, lengan panjang, ya seperti itu Bapak Ibu, warna putih. Itu Musa sendiri yang pakaikan. Setelah pakai kemeja putih, diikatkanlah ikat pinggang. Setelah itu selesai Bapak Ibu perhatikan tahapan ini. Ada yang namanya gamis. Kalau Bapak Ibu yang tidak tahu gamis, ya modelnya kayak daster begitu Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu perhatikan yang mirip toga pendeta. Tapi jubah itu Bapak Ibu, gamis atau daster ini, di bawahnya itu ada giring-giring emas. Jadi tiap kali imam besar dia mau masuk dalam mezbah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah, bunyi. Itu tanda bahwa dia mau masuk Bapak Ibu. Kalau dia masuk diam-diam, Tuhan Allah langsung bunuh. Itu Bapak Ibu perhatikan kitab-kitab perjanjian lama ini luar biasa Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu setelah pakai gamis, itu kemudian sang imam besar itu Musa pakaikan yang namanya baju efod. Saya catat Bapak Ibu, baju efod ini jubah, dia beratnya luar biasa, warna ungu keemasan.
Lalu di bagian pundaknya Bapak Ibu, kalau kami toga yang hitam ini tidak ada warna. Tapi kalau di para imam Yahudi Bapak Ibu, penutup bahu mereka itu dihiasi 2 permata, kiri dan kanan. Jadi warnanya itu Bapak Ibu dari batu yaspis. Saya baca di Google, batu itu Bapak Ibu kalau dia kena cahaya matahari atau lampu Bapak Ibu, silau. Walaupun harganya tidak terlalu mahal Bapak Ibu untuk ukuran sekarang ini. Itu silau. Lalu ini yang paling penting Bapak Ibu, di kiri kanan ada nama 12 suku Israel. Jadi 6 sebelah, 6 sebelah. Bapak Ibu bayangkan. Kemudian Bapak Ibu, setelah sudah pakai jubah efod, Musa memberikan penutup dada, itu terbuat dari lempengan emas, ada 3 baris, bentuknya persegi 4 Bapak Ibu, 3 baris, masing-masing baris 4. Jadi jumlah total 12, sama juga dengan di bahu. Nama 12 suku Israel. Baru setelah itu Bapak Ibu, Musa pakaikan serban di kepala imam besar. Lalu ditulis dalam kitab Imamat ada patam. Patam itu Bapak Ibu perhiasan emas di tepi serban. Jadi ini serban ini putih Bapak Ibu, sekelilingnya ini emas 3 cm. Tepat di dahi imam itu ditulis kudus bagi Tuhan. Jadi pakaian jabatan sudah siap, baru diurapi oleh Musa. Bapak Ibu baca dan perhatikan, Musa mengurapi tidak langsung kepada di atas kepala Harun Bapak Ibu, tapi dia urapi kemah suci terlebih dahulu. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu tahu minyak urapan saat ini, Bapak Ibu yang pernah ke gereja-gereja saudara, itu minyak urapan kecil, dia berisi minyak zaitun. Tapi kalau dalam catatan Alkitab saya baca Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu paham yang namanya minyak urapan itu apa. Komposisi minyak urapan Bapak Ibu boleh catat kalau saya salah, di Keluaran pasal 30 ayat 23. Saya tidak pakai ukuran sikal tapi langsung kilogram Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu paham. Yang pertama, komposisi dari minyak urapan Bapak Ibu 6 kilogram mur cair. Bapak Ibu ingat ketika orang Majus mempersembahkan emas, mur dan kemenyan kepada Yesus, minyak mur ini Bapak Ibu harumnya luar biasa. Lalu yang kemudian Bapak Ibu 3 kilo kayu manis. Lanjut 3 kilo tebu harum, 6 kilo kayu teja. Saya cari tahu Bapak Ibu, kayu teja ini Bapak Ibu, dia baunya sama dengan kayu manis, tapi 10 kali lebih harum. Pohonnya itu di dalam hutan dan tingginya bisa 24 meter. Dan yang terakhir, 4 liter minyak zaitun. Ini komposisi yang tepat Bapak Ibu untuk minyak urapan. Lalu yang buat minyak urapan ini tidak sembarang orang Bapak Ibu, langsung ditunjuk oleh Tuhan Allah. Orang ini yang buat. Dan minyak urapan ini tidak dipakai untuk sembarangan orang. Bangsa Israel punya 3 jabatan penting Bapak Ibu, imam, raja, dan nabi. 3 posisi ini yang hanya diurapi dengan minyak urapan. Jadi pada saat Musa mengurapi kepala Harun Bapak Ibu, dia pakai tanduk kerbau lalu diurapi. Dengan komposisi ini Bapak Ibu bayangkan, menurut catatan yang saya baca Bapak Ibu, itu imam besar dia berdiri di dalam kemah pertemuan, kan di luar orang Israel dia nggak bisa masuk Bapak Ibu. Itu harumnya sampai ke halaman, saking harumnya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, setelah diurapi, baru Bapak Ibu perhatikan Musa memberikan korban pengampunan dosa sampai di ayat yang ke-30. Panjang lebar saya jelaskan dalam khotbah ini untuk Bapak Ibu tahapan-tahapan prosesi pentabisan imam besar, yaitu Harun dan anak-anaknya. Yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, Musa melakukan atas perintah Tuhan. Artinya tidak sembarangan Tuhan Allah memilih orang untuk menjadi imam
untuk melayani Dia. Karena itu kalau Bapak Ibu tadi perhatikan apa yang saya sampaikan dalam tahapan awal, dibasuh dengan air. Air adalah lambang penyucian Bapak Ibu. Dari seorang yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Jadi Musa tidak langsung kasih pakai kemeja, gamis, baju efod, lalu tutup dada, tidak Bapak Ibu. Basuh dengan air. Artinya Bapak Ibu, pada saat dipilih dan setelah menjalankan tugas sebagai pelayan Tuhan, kita tidak bisa bilang kita lebih hebat, lebih kudus, dan lebih benar dari orang lain. Firman di pagi hari ini Bapak Ibu, kalau biasanya pendeta menyapa jemaat, secara khusus dia bicara tentang tugas dan tanggung jawab seorang pendeta. Pasti Bapak Ibu banyak yang tersinggung kalau di akhir-akhir khotbah akan saya sampaikan. Tapi suka atau tidak suka Bapak Ibu, harus saya sampaikan. Secara detail Tuhan persiapkan, artinya kita tidak bisa main-main dengan pekerjaan Tuhan. Dan sekali lagi saya minta maaf dari atas mimbar ini bagian yang tidak enak untuk jemaat dengar. Tapi harus saya sampaikan. Tuhan Allah tidak sembarangan pilih seorang pendeta untuk melayani umatnya. Saya pendeta baru 12 tahun Bapak Ibu, terlambat kuliah. Dari kota kecil Ambon, Maluku sampai ke Jakarta Bapak Ibu, saya lihat kadang perlakuan orang di kota-kota besar untuk para pendeta beda. Di daerah-daerah seperti di Ambon, Manado, Sangiher, itu pendeta bicara orang dengar Bapak Ibu, tapi di sini enggak. Kadang saya pikir Bapak Ibu, apakah Alkitabnya beda? Apakah Alkitab di Maluku, di Manado, dan di Jakarta ini beda? Nanti saya lanjut Bapak Ibu. Saya hanya minta pada saat menulis khotbah ini Bapak Ibu, Tuhan tolong dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus supaya Bapak Ibu paham. Lalu yang berikut Bapak Ibu, seperti saya bilang, dari 600.000 orang, kenapa Tuhan Allah harus pilih Harun? Bukan orang lain. Demikian juga dengan para pendeta. Dari sekian banyak orang, kenapa Tuhan pilih mereka? Benar Bapak Ibu, ada pendeta yang menjengkelkan. Saya seorang pendeta, saya bicara atas nama korps pendeta. Ada pendeta yang bikin jemaat sedih, pendeta yang bikin jemaat kacau. Tapi ada pendeta Bapak Ibu yang dia menyatukan jemaat, dia merangkul jemaat dengan baik. Itu karakter Bapak Ibu. Saya bilang Bapak Ibu, ada ayat yang bilang, saya tidak bicara berdasarkan pola pikir saya, tapi patokan saya adalah Alkitab. Kalau ada pendeta yang menyakiti jemaat Bapak Ibu, dari atas mimbar ini saya bilang begini Bapak Ibu, kami para pendeta akan ditegur langsung oleh Tuhan Allah. Ada penelitian Bapak Ibu, dari sekian banyak orang di dunia ini, para psikolog, orang yang paling merasakan kesepian di dunia nomor 1 Bapak Ibu, 80% pendeta. Karena dia tidak punya teman curhat. Pendeta mau curhat untuk siapa Bapak Ibu? Dia curhat untuk Tuhan. Kalau dia salah Bapak Ibu, Tuhan tegur langsung. Saya pernah alami Bapak Ibu, karena itu saya tidak bicara omong kosong. Dan kalau Tuhan tegur kami para hamba Tuhan Bapak Ibu, sakitnya luar biasa. Itu menangis Bapak Ibu di bawah mimbar. Tidak ada orang yang tahu. Itulah proses. Tapi Bapak Ibu, kalau ada pendeta juga yang khotbahnya keras, bukan karena ia benci Bapak Ibu saudara-saudara. Tidak. Dia sayang. Dia ingin Bapak Ibu dan saudara-saudara berubah. Bapak Ibu lihat pakaian jabatan imam
baju efod yang tadi saya jelaskan, jubahnya, di atasnya itu ada 12 nama suku Israel. Saya mau bilang Bapak Ibu, artinya yang 12 di bahunya ini Bapak Ibu, kami di sini punya juga 6 sebelah. Kalau kami di Ambon, para pendeta mau diteguhkan, itu dia punya toga, ada pendeta khusus yang jahit Bapak Ibu, tidak sembarang orang. Artinya Bapak Ibu, yang lambang di bahu itu, sang imam itu bertanggung jawab atas dosa-dosa ke-12 suku Israel. Karena itu, jika para hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan yang agak keras, kami tidak mau dosa Bapak Ibu kami yang tanggung. Coba Bapak Ibu kita buka Yehezkel pasal 3. Mari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang tidak sempat buka, Bapak Ibu boleh catat. Yehezkel pasal 3 ayat 18 sampai 19. Yehezkel pasal 3 ayat 18 sampai 19. Saya baca dan Bapak Ibu dengar dengan serius. Kalau aku ini Tuhan Allah Bapak Ibu, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Bapak Ibu dengar, tetapi aku Tuhan Allah akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ini pesan yang Tuhan Allah sampaikan untuk Yehezkel pada saat dia dipanggil menjadi penjaga Israel. Karena itu Bapak Ibu, hati-hati kalau ada firman yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, lalu karena sudah tidak suka dengan hamba Tuhan itu, hati-hati. Apalagi sampai bikin huru hara. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu, tapi saya mau bilang, coba Bapak Ibu baca di Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu catat. Mari kita baca Bapak Ibu, saya tidak mau Bapak Ibu catat, nanti Bapak Ibu pikir saya takut-takutin jemaat. Bilangan pasal 12, khotbah hari ini cukup panjang Bapak Ibu. Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 10. Secara singkat saya baca, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Bapak Ibu dengar, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dengan tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku bicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Bapak Ibu dengar di ayat 10, dan ketika awan telah naik dari atas kemah,
Maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Ini Alkitab bicara, Bapak Ibu, bukan saya, Tresye Watimena Telusa. Bayangkan Bapak Ibu, Miriam dan Harun mereka bukan mengatai Musa, istri Musa, bukan Musa langsung Bapak Ibu. Istri Musa. Tuhan Allah murka Bapak Ibu. Kalau Alkitab bilang Tuhan Allah marah, murka itu kakaknya marah Bapak Ibu. Tuhan Allah murka. Akibatnya kusta. Ini yang saya mau bilang Bapak Ibu. Karena itu kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, kenapa Daud diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dalam catatan pertama Samuel pasal 24 ayat 7 sampai 8, pada saat Daud ada di dalam gurun, dalam gua Bapak Ibu, itu dia punya kesempatan untuk bunuh Saul. Sampai jubah Saul yang paling ujung, ini saya bilang Alkitab luar biasa. Itu pada saat bangun pagi, Saul buang air Bapak Ibu. Saul tidak tahu Daud di belakang Saul. Saul sengaja potong ujung jubah dari Saul. Lalu pasukan Daud bilang begini, kenapa kamu tidak bunuh? Bapak Ibu tahu apa jawaban Daud? Saya takut menyakiti orang yang diurapi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, orang yang khusus diurapi Tuhan, saya bilang dari atas mimbar Bapak Ibu, kalau dia salah, langsung Tuhan Allah yang hukum. Dan hukuman kami itu lebih berat dari jemaat, karena tanggungan kami berat. Sebagai hamba Tuhan, para pendeta punya dua tanggung jawab sebagai imam dan nabi. Kami menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu tidak asal. Rata-rata kami kuliah hampir 5 tahun. Kalau pintar ya 4, sekarang 3 karena ada semester pendek. Jadi khotbah yang disampaikan Bapak Ibu kami belajar, bukan asal Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang tidak senang dengan khotbah pendeta Bapak Ibu, itu menunjukkan kesombongan rohani Anda. Dan itu hati-hati Bapak Ibu. Kalau sekarang ini Bapak Ibu belum kena, jangan sampai keturunan Bapak Ibu. Alkitab yang bicara Bapak Ibu, bukan saya. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Bapak Ibu dipilih oleh jemaat juga untuk menjadi majelis jemaat, pengurus-pengurus pelkat, komisi, pemandu lagu, organis, lakukanlah tugas itu dengan baik Bapak Ibu. Kita tidak bisa main-main Bapak Ibu. Jangan kita melayani Tuhan timbul tenggelam seperti kapal selam. Kalau sekarang ini karena ada pandemi COVID, ibadah-ibadah semua daring, Bapak Ibu majelis jemaat mungkin dijadwalkan 1 minggu 1 kali bergantian. Tapi selama kita di rumah Bapak Ibu, yang paling utama doakanlah anggota jemaat kita. Saya kenal almarhum Pak Freds Tanamal. Pada saat ibadah gerakan pemuda saya pimpin di rumah cucunya. Beliau punya Bapak Ibu salah satu buku kecil warna merah kayak buku saku gitu Bapak Ibu. Beliau tunjukkan buat saya. Tres, ini saya punya nama-nama semua pendeta yang dari zaman dulu bertugas di Silo, kecuali yang sudah meninggal. Seluruh majelis jemaat ada di sini. Kalau Tres tidak percaya, saya lihat Bapak Ibu, ada. Lalu kalau beliau selesai berdoa Bapak Ibu, itu jam sekian beliau tulis semua. Saya tidak tahu beliau meninggal bukunya disimpan atau tidak. Saya terharu Bapak Ibu. Luar biasa. Itu anggota jemaat. Apalagi kita yang melayani Tuhan. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita melayaninya Bapak Ibu, layanilah. Orang mau bilang apapun Bapak Ibu sudah. Saya ingat khotbah salah satu pendeta Bapak Ibu, dia bilang begini, prinsip hidup kita biar saja orang yang injak kita.
Tidak usah kita injak orang, biarin. Ada waktunya mereka berurusan dengan Tuhan, bukan dengan kita. Karena Tuhan Allah bilang, akulah hakim. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika ada Bapak Ibu yang tidak senang dengan hamba-hamba Tuhan, mari bertemulah dengan mereka. Tapi kalau tidak, WA lah mereka. Jangan Bapak Ibu, Tuhan tidak sembarang pilih mereka, baik itu para pendeta maupun majelis jemaat. Karena tugas dan tanggung jawab kita berat. Dan yang berikut Bapak Ibu, pada saat prosesi pentabisan Harun dan anak-anaknya disaksikan juga oleh jemaah atau umat Israel di pintu kemah pertemuan. Artinya Bapak Ibu, kita, Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya dipanggil bukan hanya terbatas dalam gedung gereja. Karena itu kemarin Bapak Ibu, pada saat mantan KMJ Bapak Pendeta Yoel Edward Kloke, beliau ada di sini. Kami berjumpa dengan beliau bilang begini, saya rasa ini luar biasa Bapak Ibu. Saya tanya Tuhan, kenapa sampai harus ada corona? Kalau semula ibadah berpusat di gereja, sekarang ibadah berpusat di rumah. Ada maksud apa dengan Tuhan? Gereja sebelum dijadikan seperti saat ini Bapak Ibu, dalam kitab Kisah Para Rasul, ibadah dilakukan di rumah-rumah. Artinya Tuhan mau Bapak Ibu, sebelum kita keluar, diri kita ini, keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita benar terlebih dahulu, baru kita keluar. Dan karena itu Bapak Ibu, selama pandemi COVID, saya bilang koronces Bapak Ibu ya, kalau bilang corona tuh kita takut. Ibu Mangune tertawa Bapak Ibu, iya. Kita takut dan stres Bapak Ibu. Selama pandemi COVID, orang tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Kalau berjumpa pun kita pakai masker, di jalan kita nggak kenal Bapak Ibu. Paling cuma angkat tangan, oh iya. Artinya Bapak Ibu, Tuhan mau begini. Kita tidak usah menunjukkan ibadah-ibadah ritual yang di dalam gereja semua orang kelihatan baik, tapi Tuhan mau kita tunjukkan ibadah aktual yang sebenarnya. Bagaimana orang mau memuji Tuhan kalau kita sendiri tidak benar? Bapak Ibu yang bekerja, bekerjalah dengan baik. Jangan bekerja lalu bikin kacau. Jangan Bapak Ibu. Saya juga bersyukur bahwa diberikan kesempatan mulai dari Ketua Majelis Jemaat yang lama Ibu Pendeta Shanadel Sahetapi, dilanjutkan dengan Bapak Pendeta Yoel Edward Kloke, sampai saat ini Bapak Pendeta Yosef Aeng masih diberikan kesempatan untuk melayani di GPIB Jemaat Silo bersama-sama dengan pelaksana harian Majelis Jemaat semuanya dan Majelis Jemaat serta pengurus-pengurus Pelkat. Dan disinilah Bapak Ibu saya mau bilang, saya dan suami kami bertumbuh di GPIB Jemaat Silo. Ada banyak tawaran Bapak Ibu, tapi saya mau bilang kami jatuh cinta dengan GPIB Jemaat Silo. Kalau sebelum corona Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Pendeta Kloke punya tugas di luar, beliau minta saya ganti, itu orang suka tanya, Ibu Pendeta dari GPIB mana? Saya bilang GPIB Jemaat Silo. Bapak Ibu tahu orang punya komen pertama, yang narkoba tuh ya Bu. Tapi saya bilang Bapak Ibu, coba Bapak Ibu ke GPIB Jemaat Silo. Itu hidup mereka manis. Kalau ada pemakaman, itu luar biasa orang. Sampai di atas mimbar saya bilang dengan bangga, satu-satunya motor yang bisa masuk jalan tol hanya GPIB Jemaat Silo. Bangga saya Bapak Ibu. Pada itu salah Bapak Ibu ya, melanggar peraturan, iya. Tapi saya mau bilang itu Bapak Ibu, manis kami di dalam. Coba Bapak Ibu cuma dengar dari luar, sekali-sekali berkunjung ke GPIB Jemaat Silo. Satu pembuktian bahwa saya percaya dengan iman saya bahwa GPIB Jemaat Silo dan seluruh warga jemaat akan menjadi jemaat yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika orang memandang kita dengan sisi yang negatif Bapak Ibu, saya percaya Tuhan akan merubah kita menjadi luar biasa. Karena saya percaya banyak anak-anak muda di GPIB Jemaat Silo yang punya talenta-talenta yang luar biasa yang akan Tuhan Yesus pakai untuk membawa nama Tuhan Yesus lebih luar biasa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku,
Kalau kita melayani Tuhan untuk kejar berkat, Bapak Ibu, salah. Tapi kalau saya dan Bapak Ibu melayani Tuhan Yesus karena Dia terlalu baik untuk kita, Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu minta, Ia akan kasih dalam namanya. Mungkin sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara yang melayani Tuhan, ada banyak persoalan Bapak Ibu belum lihat hasilnya. Tapi satu saat Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu, keturunan Bapak Ibu akan menikmati jerih payah Bapak Ibu ketika melayani Dia. Kita bekerja untuk manusia, Bapak Ibu, kita dapat upah. Apalagi untuk Sang Pemberi hidup. Saya percaya banyak pelayan-pelayan Tuhan yang punya persoalan dalam hidup ini. Tapi yakinlah Bapak Ibu, saat kita diproses, kita akan keluar menjadi emas yang murni. Dan disitulah nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus menolong saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, supaya di sepanjang perjalanan hidup kita, milikilah hati dan pikiran sekali Yesus, tetap Yesus sampai mati. Saya dan Bapak Ibu adalah milik Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh sejenak, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Sebagai respons atas firman Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat 216 baitnya yang pertama kita nyanyikan bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdiri dan bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap sempurna. Masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan Yesus di sepanjang perjalanan hidup kami. Karena sampai di hari ini tanggal 8 November 2020, Engkau masih mengizinkan kami untuk tetap menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa tidak mudah untuk menjalani hidup ini. Ada begitu banyak persoalan-persoalan dalam hidup ini yang harus kami alami. Tapi kami percaya bahwa jika proses itu berasal daripada-Mu Tuhan Yesus, dengan iman, dengan hikmat yang berasal daripada-Mu, kami percaya kami akan diproses menjadi emas yang murni, sehingga disitulah nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Secara khusus untuk para hamba-hamba Tuhan, para pendeta di dalam wilayah pelayanan GPIB, secara keseluruhan dari Sabang sampai dengan Nunukan, kami serahkan pelayanan GPIB ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Ada begitu banyak para pendeta yang harus mengalami persoalan Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang memanggil dan memilih mereka, dan Engkau akan memampukan mereka untuk mengatasi setiap persoalan dalam hidup. Kalau kami sebagai para hamba Tuhan melayani-Mu tidak dengan sungguh-sungguh, kami melayani jemaat pilih-pilih kasih, kami lihat-lihat muka, Tuhan ampuni kami. Kalau kami melayani-Mu dengan penuh kesombongan, Tuhan ampuni kami. Jadikanlah kami sebagai para hamba Tuhan yang rendah hati, yang saling mendengarkan satu dengan yang lain. Demikian juga tugas dan tanggung jawab yang sudah diembankan secara khusus untuk majelis jemaat, para pengurus-pengurus pelkat, komisi, karyawan kantor gereja, koster, kami semua yang memberikan diri kami melalui talenta suara kami, pemandu lagu, organis. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami melayani-Mu dengan penuh kesungguhan hati. Kadang kami harus bertarung dengan diri kami sendiri Tuhan. Ketika kami tidak dianggap, ketika kami merasa dikecilkan, kami tersinggung, ampuni kami Tuhan. Jika kami masih berpikir dengan cara-cara duniawi, layakanlah kami Tuhan. Karena kami tahu ketika Engkau memilih kami, kami tidak layak, tapi Engkau yang melayakkan kami. Supaya pelayanan kami menjadi berkat untuk jemaat-Mu Tuhan. Apalagi di masa pandemi COVID ini, ketika semua orang harus bergumul dengan masalah ekonomi, kami percaya Tuhan ada maksud Engkau di balik semua ini. Ajarkanlah kami untuk lebih disiplin, menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Juga kami ketika berjalan memakai masker, kami tidak anggap enteng hal ini Tuhan. Supaya disitulah Tuhan kami juga bisa melihat bahwa ternyata ada maksud Tuhan di balik semua ini. Ajarkan kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami tidak memakai pikiran kami manusia yang sia-sia, tapi kami memakai pikiran sorgawi, memakai hikmat yang berasal daripada-Mu, memakai pikiran iman, supaya kami memandang bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Secara khusus juga Tuhan Yesus, kami mendoakan saudara-saudara kekasih kami, para majelis jemaat yang memberikan diri mereka untuk melayani, khususnya di GPIB Jemaat Silo. Jika mereka melayani, ada yang sudah sedemikian lama tidak muncul Tuhan. Mari Tuhan, ketuk pintu hati dan batin mereka untuk mereka kembali melayani-Mu. Janganlah Engkau membiarkan mereka untuk lama dalam pikiran-pikiran manusiawi mereka Tuhan. Jika mereka punya persoalan dari atas mimbar ini Tuhan, kami minta Tuhan Yesus tolong supaya berikanlah jalan keluar, supaya mereka teringat kembali akan janji mereka pada saat diteguhkan menjadi anggota majelis jemaat. Secara khusus juga Tuhan untuk pemimpin kami, Bapak Pendeta Yosef Aeng, bersama-sama dengan ibu dan anak-anak, Oma terkasih, Tuhan Yesus berikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan bagi Bapak Pendeta, supaya beliau bisa membimbing dan melayani jemaat-Mu ini ke arah yang Tuhan Yesus mau. Para hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dari periode-periode yang lalu di GPIB Jemaat Silo, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka, kehidupan keluarga, suami, istri dan anak-anak mereka. Kami juga mendoakan para pengurus pelkat yang nanti akan diteguhkan Tuhan, biarlah ketika mereka mengambil tanggung jawab ini Tuhan, mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan salah yang kami lakukan melawan titah dan kehendak-Mu. Dan kami yang diberikan kesempatan untuk melayani di hari ini, Bapak Penatua Liverly Thomas, Ibu Penatua Rianik Pukoli Wutang, Bapak Diaken Arthur Watimena. Demikian juga dengan organis anak kekasih kami Lisael Telusa, pemandu lagu Ibu Els Bokilo dan Bapak Denny Tupan, serta petugas multimedia anak kekasih kami Aldi Somokil yang tidak pernah bosan untuk melayani Engkau. Tuhan Yesus berkati mereka semua Tuhan dengan kehidupan mereka, keluarga, istri, suami, anak-anak, bahkan yang masih muda, kedua anak kekasih kami Lisael dan Aldi. Masa depan mereka Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Hamba percaya setiap orang yang memberikan diri mereka untuk melayani-Mu Tuhan, jerih payah mereka tidak sia-sia. Dan karena itu Tuhan, biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Ibrani 13 ayat 15 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kami mengucapkan rasa syukur kami atas berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami sebagai alat pelayanan dan sumber berkat terhadap sesama. Amin. Warta Jemaat Minggu ke-23 sesudah Pentakosta, 8 November 2020. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang teologi, ibadah hari Minggu,
ibadah hari Minggu masih dilaksanakan secara daring melalui kanal YouTube GPIB Silo, Jakarta setiap hari Minggu pukul 9.00 WIB. Ibadah rumah tangga. Ibadah rumah tangga dapat warga jemaat ikuti melalui kanal YouTube GPIB Silo setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB. Ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ibadah hari Minggu pelayanan anak kelas TK dan kelas anak kecil secara daring melalui kanal YouTube GPIB Silo setiap hari Minggu pukul 07.00 WIB. Dan kelas anak tanggung melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 08.00 WIB. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dilaksanakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 11.00 WIB. Katekisasi pranikah saat ini diikuti oleh pasangan pertama Gary Louis Permana Sunaryono dan Evi Setiawati, kedua Jason P. Lolong dan Ruth Maranatha Florentin Tanamal, ketiga Alessandro Patiwail Van Westerlo dan Teresia Mariska Kaseger, keempat Ronald G. Tiwa dan Christine Bahyu. Bidang pelayanan kategorial dan PPSDI, pembinaan calon pengurus ke-6 Pelkat dan pelayan Pelkat PA dan PT yang sedianya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 dan 14 November 2020 diundur menjadi hari Sabtu dan Minggu tanggal 14 dan 15 November 2020. Peneguhan pengurus ke-6 Pelkat dan pelayan Pelkat PAPT akan dilaksanakan dalam ibadah hari Minggu pukul 09.00 WIB pada tanggal 22 November 2020. Bidang pengembangan ekonomi gereja, persembahan ibadah hari Minggu, persepuluhan, dan syukur bagi jemaat yang akan memberikan persembahan ibadah hari Minggu, persepuluhan, dan persembahan syukur, dan persembahan lainnya dapat diberikan dengan cara diantar langsung ke gedung gereja dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang tersedia pada setiap hari Minggu. Persembahan melalui QR Code, barcode tertera pada layar dan warta jemaat. Tertera pada layar dan warta jemaat. Transfer melalui rekening BRI GPIB Silo Jakarta. Nomor rekening tertera pada layar dan warta jemaat. Bidang informasi, komunikasi, dan penelitian pengembangan akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan kepada Saudara Alessandro Patiwail Van Westerlo dengan Saudari Teresia Mariska Kaseger, Jemaat Sektor Pelayanan 1, pada hari Selasa 10 November 2020 pukul 10.00 WIB. Pastoral akan dilaksanakan pada hari Senin 9 November 2020 pukul 17.00 WIB. Diberitahukan bahwa Pendeta Yosef Aeng, Ketua Majelis Jemaat GPIB Silo, akan menjalani cuti tahunan pada tanggal 12 sampai dengan 19 November 2020. Selama beliau menjalani cuti, maka tanggung jawab pelayanan diserahkan kepada Penatua Naimi Siregar selaku Ketua 1 PHMJ. Sehubungan dengan dilaksanakannya ibadah-ibadah secara online, maka diinformasikan kepada seluruh warga jemaat yang membutuhkan warta jemaat dapat mengambilnya di gereja pada pukul 10.00 sampai dengan 14.00 WIB dan 15.00 sampai dengan 17.00 WIB atau melalui Korsek dan Wakorsek. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam ibadah online di pagi hari ini. Pelayan firman di pagi hari ini Pendeta Trisha Watimena Telusa, para presbiter yang bertugas, pemandu lagu, organis, pelayan multimedia, dan teknisi yang bertugas dalam ibadah ini. Demikian warta minggu ini, kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat Kristus, pergilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Saya undang jemaat untuk berdiri dan sebagai nyanyian pengutusan, pelengkap Kidung Jemaat 153 baitnya yang pertama.
Bapak Ibu, kita terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena ibadah minggu pagi ini akan segera usai. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami teringat akan kedua kekasih kami yang menderita sakit. Ibu Mari Karmain Lewakabesi yang dirawat di Rumah Sakit Siloam Bali. Juga ibu kekasih kami Ibu Derby Leslie Lewakabesi yang dirawat di rumah dan juga harus mengalami proses penyenaran selama 25 kali. Tuhan Yesus tolong mereka, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah dokter dan tabib yang benar. Dan untuk itu saudara-saudara jemaatku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.